Namaku Raka. Sudah lebih dari 10 tahun, aku bekerja sebagai sopir travel malam. Rute yang biasa kulalui membentang panjang antara dua kota kecil yang dipisahkan oleh hutan dan perbukitan. Jalan itu tidak terlalu ramai, bahkan bisa dikatakan sunyi. Terlebih jika malam tiba, udara menjadi lembab dan hanya suara jangkrik yang menemaniku menembus gelap. Malam itu, sekitar pukul 11 lewat sedikit, aku baru saja menurunkan penumpang terakhir di sebuah terminal kecil. Biasanya, setelah selesai, aku akan singgah di warung kopi untuk sekadar menghangatkan badan. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk langsung pulang. Mungkin karena langit tampak terlalu pekat, atau mungkin karena aku merasa tidak nyaman, seolah ada yang memperhatikanku sejak aku meninggalkan terminal. Kutelan ludah, kutarik napas panjang, dan kumasukkan kunci ke lubang kontak. Mobil pun hidup dengan deru lembut. Lampu depan menembus kabut tipis yang turun dari bukit. Dan perjalanan panjang malam itu pun dimulai. Jalan yang kulalui bukanlah jalan besar. Tidak ada penerangan sama sekali. Hanya sinar lampu mobil yang menjadi penuntunku di antara kelokan tajam dan turunan curam. Di luar, suara angin malam terdengar seperti bisikan. Sesekali, ranting pohon bergesekan di atap mobil, menimbulkan suara krik-krik yang membuat bulu kuduku berdiri. Sekitar 20 menit perjalanan, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Di sisi kiri jalan, di bawah pohon besar, ada seseorang berdiri. Tubuhnya kecil, mengenakan pakaian berwarna putih, dan tampak seperti sedang melambai. Aku memperlambat laju mobil. Dalam hati, aku bertanya-tanya, siapa yang masih berada di sini? Sendirian. Di tengah jalan, sepi seperti ini. Mungkin saja ia penumpang yang tertinggal, atau orang yang butuh tumpangan. Ketika mobilku mendekat, aku melihat dengan jelas. Itu seorang wanita. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya memandang kosong ke arah jalan. Ia tidak menatapku. Namun entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang mendorong kaki ini untuk menginjak rem. Kukendurkan kaca jendela, dan dengan suara serak aku berkata pelan, "Mau kemana, Mbak?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan di depanku. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ke arah kota." Aku mengangguk. "Naik saja, Mbak. Sekalian saya ke sana." Ia hanya diam. Kemudian membuka pintu dan duduk di bangku belakang. Saat pintu tertutup, aroma lembab bercampur dengan wangi bunga melati samar memenuhi kabin mobil. Aku menelan ludah. Entah kenapa, udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Mobil kembali melaju. Tidak ada suara selain deru mesin dan langkah wiper yang bergerak lambat di kaca depan. Aku mencoba membuka percakapan agar suasana tidak terlalu hening. "Sudah lama nunggu di situ?" "Mbak?" Tidak ada jawaban. Aku melihat ke kaca spion, berharap mendapat sedikit reaksi. Namun, yang kulihat hanya rambut panjangnya yang terurai, menutupi sebagian wajah. Kepalanya menunduk, seolah sedang tertidur. Kupikir mungkin dia lelah atau terlalu dingin. Tapi setiap kali aku melirik ke spion, rasa aneh itu muncul lagi. Rambutnya tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika mobil berguncang di jalan berlubang. Dan yang paling membuatku gelisah, bayangan tubuhnya di kaca tidak memantulkan cahaya. Seperti yang seharusnya terjadi pada siapapun di bawah sinar lampu kabin. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin karena aku terlalu lelah. Namun, setiap beberapa menit, muncul suara samar dari kursi belakang. Seperti helaan napas panjang atau isak kecil yang ditahan. Suara itu begitu lembut, tapi juga memilukan. Tangisan yang seolah berasal dari seseorang yang sudah lama menahan kesedihan. Mbak baik-baik saja." Tidak ada jawaban. Hanya suara lirih itu, semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya terdengar seperti tangisan anak kecil yang kehilangan sesuatu. Aku mulai merasa tidak tenang. Kakiku gemetar di pedal gas. Namun, di saat bersamaan, entah kenapa, aku tidak punya keberanian untuk menoleh ke belakang. Kabut semakin tebal. Jalan yang tadinya terlihat, kini mulai hilang di balik putihnya
uap dingin. Aku berusaha fokus pada jalan di depan, tapi kaca spion tengah justru menarik perhatianku. Bayangan wanita itu masih ada. Namun, sekarang, kepalanya perlahan terangkat, rambutnya bergeser, memperlihatkan sedikit wajahnya yang pucat. Aku menahan napas, matanya menatap langsung ke arah kaca spion, ke arahku. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan kosong. Tatapan itu penuh kesedihan, tapi juga seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ia bergumam lirih. Jangan cepat-cepat, Pak. Jalan ini belum selesai. Aku tersentak. Belum selesai? Maksudnya apa, Mbak? Tidak ada jawaban lagi. Aku kembali melihat ke spion. Dan wanita itu sudah tidak ada. Kursi belakang kosong. Kurasakan darahku berhenti mengalir sesaat. Kupijak rem perlahan dan menepi di pinggir jalan. Mataku menyapu ke sekeliling. Ke kursi belakang, ke kaca jendela. Tak ada siapapun, hanya sisa aroma melati yang masih menggantung di udara. Kupaksakan napas keluar perlahan. Aku berpikir untuk segera melanjutkan perjalanan, namun sebelum aku memindahkan tuas gigi, sesuatu membuatku menoleh ke kaca spion. Sekali lagi, ada wajah di sana. Wajah pucat, rambut terurai, mata gelap tepat di balik kursi belakangku. Refleks, aku menatap ke belakang. Kosong. Namun, kaca spion masih menunjukkan wajah itu. Senyum samar terbentuk di bibirnya. Senyum yang membuat jantungku nyaris berhenti. Aku menekan gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang menembus kabut. Ban berdecit di atas aspal basah. Namun, seolah dunia di sekitarku ikut berubah. Jalan yang biasanya ku kenal terasa asing. Tidak ada papan penunjuk arah. Tidak ada rumah. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Hanya ada suara tangis, pelan, jauh di belakang, tapi mengikuti laju mobilku. Kadang terdengar di kursi belakang, kadang di telingaku sendiri. Tolong antarkan aku pulang. Aku belum sempat kembali. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan angin. Aku menjerit kecil, mencoba menenangkan diri. Kamu mau saya antar kemana, Mbak? Katakan. Namun hanya hening yang menjawab. Hingga beberapa detik kemudian, dari kaca spion kanan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di jalan gelap, di belakang mobilku, sosok itu berlari mengikuti. Rambutnya berantakan, pakaiannya sobek, dan wajahnya basah oleh air mata. Dia berlari secepat mobil melaju. Ku tak lagi bisa berpikir jernih. Kaki kananku menekan gas tanpa kendali. Mobil bergetar hebat, dan kabut semakin tebal, hingga pandanganku nyaris hilang. Lalu terdengar suara ketukan keras di kaca belakang. Sekali, dua kali, tiga kali, dan tiba-tiba kaca spion tengah berembun. Di antara embun itu muncul tulisan samar, seperti goresan jari di kaca. Lihat aku. Dengan gemetar, aku menatap spion, dan di sana dia sudah duduk lagi di kursi belakang. Wajahnya kini menghadap penuh ke arahku. Mata hitamnya basah, dan darah menetes dari pelipisnya. Kamu tidak berhenti waktu itu. Aku cuma ingin pulang, Pak. Tangisku pecah. Aku tidak mengerti, Mbak. Aku baru menjemputmu barusan. Namun sebelum kalimatku selesai, tubuhnya mencondong ke depan. Wajahnya mendekat ke kaca spion. Begitu dekat, hingga napasnya mengembunkan permukaan kaca. Ia berbisik, kamu menabrakku. Seminggu yang lalu, dunia seketika menjadi gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan mobil travel terguling di tikungan dekat jurang kecil. Sopirnya tewas di tempat. Namun yang aneh, tidak ada tanda-tanda kecelakaan hebat. Mobil hanya ringsek di bagian depan, seolah menabrak sesuatu. Tapi di jalan itu, tidak ada bekas tabrakan sama sekali. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan catatan perjalanan di ponsel sopir itu. Pesan terakhir di aplikasinya menunjukkan rute pengantaran seorang penumpang perempuan dari terminal kota. Namun data pesanan itu tidak pernah tercatat di sistem. Dan kamera CCTV di terminal menunjukkan hal lain. Tidak ada siapapun yang naik ke mobil malam itu. Sejak saat itu,
warga sekitar sering melaporkan hal yang sama. Setiap malam Jumat, di tikungan jalan yang sama, selalu terlihat seorang wanita berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian putih, melambai pelan pada mobil yang melintas. Dan jika seseorang cukup berani untuk menoleh ke kaca spion, setelah berhenti di sana, mereka akan melihatnya duduk diam di kursi belakang, tersenyum lembut, seolah ingin berkata, "Antarkan aku pulang."